Halo semuanya, aku di sini akan menjelaskan penerapan algoritma alpha beta pruning pada permainan Othello yang sudah aku buat. Selanjutnya, tugas ini adalah tugas kelompok. Aku dari kelompok 31 dengan nama Muhammad Gandhi Nur Setiawan, NIM 434221014. Selanjutnya, aku akan menjelaskan pertama yaitu algoritma alpha beta pruning itu apa. Alpha beta pruning adalah teknik dalam pencarian tree yang digunakan untuk mengurangi jumlah simpul yang harus diperiksa, sehingga meningkatkan efisiensi algoritma pencarian. Algoritma ini terutama digunakan dalam permainan sederhana seperti catur dan Othello game yang sudah aku buat, dan permainan strategi lainnya. Algoritma ini memungkinkan pemotongan atau yang bisa disebut dengan pruning, simpul yang tidak perlu diperiksa, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pencarian sebelumnya. Lalu selanjutnya itu penerapan algoritma alpha beta pruning itu sendiri pada permainan Othello. Dalam pembuatan game Othello, alpha beta pruning digunakan untuk memilih gerakan terbaik pada player AI atau kecerdasan buatannya. Untuk penerapannya yaitu penilaian posisi sebelum memulai pencarian. Setiap posisi dalam permainan dievaluasi berdasarkan faktor-faktor seperti jumlah pion, mobilitas, sudut-sudut, dan tepi papan yang dikuasai, serta stabilitas pion. Lalu kedua ada pencarian terbaik. Pada setiap langkah algoritma alpha beta pruning digunakan untuk mencari tree permainan hingga kedalaman level tertentu. Saat pencarian algoritma secara selektif menjelajahi cabang-cabang tree yang merupakan pilihan terbaik sambil melakukan pemotongan dengan membandingkan nilai alpha beta. Lalu selanjutnya ada pemilihan gerakan terbaik. Setelah pencariannya selesai, gerakan dengan nilai evaluasi terbaik akan dipilih sebagai gerakan yang akan dilakukan oleh player AI. Evaluasi ini didasarkan pada penilaian posisi yang dihitung sebelum dan hasil pencarian alpha beta pruning. Selanjutnya, apa itu Othello? Aku di sini akan menjelaskan apa itu Othello. Othello itu merupakan permainan papan strategi untuk dua pemain yang dimainkan dengan papan 8x8 dengan 64 kotak. Permainan ini juga dikenal dengan nama reversi. Tujuan dari permainan ini adalah untuk memiliki paling banyak pion dari warna sendiri pada akhir permainan. Aku akan menjelaskan peraturan dari permainannya. Pertama itu meletakkan 4 buah batu 2 hitam dan 2 putih di tengah papan permainan. Pemain batu hitam memiliki giliran pertama. Kemudian ubah warna batu putih dengan menyilang atau menghimpit batu putih. Batu putih yang dihimpit akan berubah menjadi hitam. Pengguna batu putih juga melakukan hal yang sama. Tetap lakukan hal yang sama hingga 64 kotak dipenuhi dengan batu hitam dan putih. Apabila tidak ada batu yang dapat dihimpit oleh masing-masing pemain, langkah akan berakhir sebelum 64 kotak itu terpenuhi. Tidak mungkin ada batu permainan dimasukkan ke dalam kotak tanpa menghimpit batu pemain lain. Seperti itu. Lalu selanjutnya aku akan menjelaskan project struktur dari program yang sudah aku buat. Di sini ada aiagent.py. File ini berisi implementasi kecerdasan buatan untuk permainan Othello. Di dalamnya terdapat fungsi getBaseMove atau menggunakan algoritma alpha beta pruning untuk mencari langkah terbaik untuk pemain AI. Bisa dikatakan AI agent ini adalah otak dari cara kerja dari alpha beta pruning dalam pemilihan langkah yang akan dilakukan oleh AI. Lalu Othello game ini diisi aturan atau logika permainan Othello. Di sini itu mendefinisikan kelas Othello game untuk mengelola papan permainan seperti memvalidasi gerakan, membalikkan pion, memeriksa akhir permainan, dan menentukan pemenang. Lalu ada button GUI. File ini berisi implementasi kelas button yang memiliki sebuah tombol dalam GUI Python game. Ini memungkinkan pembuatan tombol interaktif dengan teks font dan tindakan yang ditentukan saat diklik. Lalu ada Othello GUI. Othello GUI ini singkatnya dia itu mewakili antarmuka dari permainan ini. Lalu selanjutnya ada menu GUI. File ini itu untuk
mengimplementasikan menu GUI untuk permainan Othello menggunakan PY Game. Ini menyediakan opsi untuk memulai permainan. Lalu selanjutnya ada main. Seperti yang kita tahu, main itu adalah untuk titik masuk aplikasi. Lalu ada utils. Utils ini berisi gambar dan file suara yang digunakan dalam permainan. Lalu selanjutnya kelebihan dari alpha beta pruning itu yang pada permainan Othello ini, pertama itu ada efisiensi pencarian pastinya. Lalu yang kedua ada kualitas keputusan. Aku akan menjelaskan efisiensi pencarian terlebih dahulu. Alpha beta pruning dapat secara signifikan mengurangi jumlah simpul yang dieksplorasi dalam tree karena memotong cabang-cabang yang tidak diperlukan. Ini menghasilkan pencarian yang lebih efisien, terutama dalam permainan dengan ruang pencarian besar seperti Othello. Lalu ada kualitas keputusan. Dengan memungkinkan pemotongan cabang yang tidak relevan, alpha beta pruning memungkinkan AI untuk fokus pada pencarian langkah yang lebih baik atau menjanjikan, yang berpotensi menghasilkan keputusan lebih baik dan akurat. Lalu selanjutnya, pastinya alpha beta pruning ini memiliki kekurangan pada permainan Othello ini. Keterbatasannya itu, pertama ada keterbatasan kedalaman pencarian, lalu yang kedua ada kesulitan dalam menyesuaikan parameter. Yang pertama itu keterbatasan kedalaman pencarian. Meskipun alpha beta pruning itu meningkatkan efisiensi pencarian, tapi bisa jadi tidak menjamin bahwa langkah terbaik selalu ditemukan pada kedalaman pencarian yang terlalu dangkal atau kurang dalam. AI mungkin tidak dapat mengantisipasi konsekuensi. Selanjutnya, kesulitan dalam penyesuaian parameter. Ini maksudnya itu menentukan parameter seperti kedalaman pencarian optimal dan fungsi evaluasi yang tepat bisa menjadi tantangan kinerja AI yang sangat dipengaruhi oleh parameter-parameter ini. Dan menentukan nilai-nilai yang optimal dapat memerlukan uji coba berulang serta penyesuaian secara manual. Lalu selanjutnya, aku akan menjelaskan output gamenya. Ini program yang sebelumnya sudah saya buat. Output gamenya seperti ini. Setelah ini kita akan beralih ke programnya. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan program yang sudah aku buat sebelumnya. Di sini ada folder src dan folder util. Di dalam folder src ini ada GUI. GUI itu seperti penjelasan sebelumnya itu seperti interface. Ini ada button GUI. Secara singkat, button GUI ini untuk interface button-buttonnya. Untuk menu GUI itu interface untuk menu-menu di dalam gamenya. Lalu selanjutnya untuk Othello GUI ini untuk GUI dari papan Othello-nya itu sendiri. Selanjutnya di sini ada AI agent. AI agent seperti penjelasan sebelumnya itu merupakan otak dari kecerdasan buatan atau AI yang sudah dibuat dengan algoritma alpha beta pruning. Di sini ada function getBaseMove, alpha beta, evaluate game stage, dan ada calculate stability. Dari semua function di sini, alpha beta ini merupakan algoritma yang sudah saya buat. Selanjutnya ada Othello game. Nah, Othello game ini itu peraturan dari game dari Othello itu seperti gimana nanti kalau kita memasukkan pion. Nah, apakah nanti membalikkan pion ataukah langkah kita itu valid atau enggak, itu diatur oleh Othello game ini. Lalu selanjutnya untuk main, untuk kita melakukan run.
Nah, di sini kita memilih start game. Kita bisa melakukan main dengan multiplayer. Multiplayer ini main dengan 2 orang secara bergantian, dan single player ini kita bermain dengan melawan AI. Kita memain dengan melawan AI, batu yang warna hitam itu bergerak duluan. Kita harus menghimpit yang antara batu putih yang ada di bawah atau batu putih yang ada di atas. Seperti ini. Nah, ini yang white turn, AI is thinking, algoritmanya lagi berjalan untuk menentukan gerakan yang baik dari AI tersebut. Nah, ini gerakan dari AI, kan gerakannya seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan membuat gerakan lagi. AI thinking kembali akan memberikan respon dari gerakan kita, dan dia akan melakukan base move dari perhitungan alpha beta pruning. Seperti ini seterusnya sampai 64 kotak ini terpenuhi dan atau tidak ada kedua pemain tidak dapat melakukan gerakan lagi. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dari saya. Sekian presentasi yang saya berikan. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.